Nah, oh begitu, itu harus. Nah, jadi ketika kita sholat subuh datang ya, terus imam sedang kunut ya, kan kita itu udah ketinggalan 1 rakaat, otomatis rakaat kedua kita harus kunut ya. Kunut itu hukumnya sunnah. Wakila landen ucapaken, pun bahasa Indonesia diucapkan kemuliaan pada bagaimana utawi saban-saban kemuliaan. Kena doman gitu. Fakam abdin yaqumu maqama hurin. Kita lagi nadoman kubari dijabar jadi nong lumayan ya. Iki nadoman soalnya. Fakam abdin yaqumu maqash. Fakam abdin yaqumu maqama hurin wa kam hurin yaqumu maqama abdin ya. Fakam abdin mangka utawi pirang-pirang abid. Fakam abdin mangka utawi pirang-pirang abid pembantu. Yaqumu iku nempati ya abid. Yaqumu iku nempati ya abid. Mako mahurin ing tempate wong kang mulya. Mako mahurin ing tempate wong kang mulya. Wa kam hurin yaqumu maqama abdin. Wa kam hurin lan utawi pirang-pirang wong kang mulya. Yaqumu iku nempati iya hurin maqama abdin ing tempat hamba. Aja ngelamun kena aja ngelamun Pak. Apa? Mulia rumah ya. Yang ngelamun ya. Ica ngelamun mana? Terus nah, wis beres ini pasalnya. Jadi bahwasanya wakila ada satu ulama yang mengatakan bahwasanya maka banyak orang-orang bodoh ketika memuliakan para alim ulama, mereka menjadi mulia seperti itu. Fakam abdin yaqumu Fakam abdin yaqumu maqama hurin wa kam hurin yaqumu maqama abdin. Fakam abdin, banyak orang-orang yang hina, terlihat oleh kasat mata penilaian manusia terlihat seperti hina. Maqama yaqumu maqama hurin, akan tetapi orang itu justru menduduki martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa kam hurin yaqumu maqama abdin, banyak orang terlihatnya seperti mulia, yaqumu maqama abdin, tapi justru ia hina di mata Allah Subhanahu wa tudillu man tasya biyadikal khair. Walaupun seseorang diangkat, dimuliakan derajatnya oleh manusia, jika kata Allah ia hina, tetap akan hina di mata Allah. Dan sebaliknya, walaupun manusia direndahkan, dihina, direcehkan, disepelekan, jika kata Allah ia mulia, tetap akan mulia di sisi. Terus faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Kenapa sakit? Sakit pembul. Terus cenake cek dediana faslun utawi iki iku fasol sawiji fil jiddi kang tetep ing dalem mertelakaken sungguh-sungguh. Orang-orang Tangerang jeung lamun tuh siapa tuh namanya? Yang lemon kalau udah ngalami. Wal fil jiddi ing dalem sungguh-sungguh
wal muwadhabati lan netepaken ajeg. Netepaken ajeg itu sama sungguh-sungguh ya, cuman beda bahasa. Wal muwadhabati lan netepaken ajeg, wal himmati lan sejak kang luhur. Sejak kang luhur itu cita-cita yang tinggi. Ya, bahwasanya menjelaskan tentang masalah sungguh-sungguh di dalam belajar. Summa labuda, seharusnya minal jiddi, harus sungguh-sungguh, wal muwadhabati dan istiqomah, ay mulazamati istiqomah, lidhalibil ilmi, terhadap orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Ilaihi isyarah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran telah menjelaskan fi qoulihi ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, orang-orang jahadu yang berjihad fina, di dalam membela agama tuh kata Allah. Lanahwi ngobrol itu ngobrol Lanah diahum, maka aku akan memberikan hidayah kepada mereka atas apa yang aku tunjukkan untuk jalan-jalanku, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. 12.000. Tapi kenapa Allah memenangkan pertempuran tersebut? Karena ketika perang Allah menyuruh para malaikat untuk turun membasmi seluruh para orang-orang kafir. Mantap ya. Di situ ada malaikat. Nah, sahabat yang barusan menikah asar tersebut berperang setelah maghrib, belum sempat melaksanakan hubungan bersama seorang istri, bahwasanya ketika berada di medan perang, ketika dia berdiri di medan perang, langsung kena panah oleh orang kafir, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena dadanya. Kenapa? Dia sebelum bersandar itunya telah meninggal dengan membela agama Allah. Ya. Itu saking membela. Maka di sini dijelaskan tadi, lanah dia hum subulana, orang-orang yang memang membela agamaku maka akan memberikan surga untuknya. Seperti itu. Dan kata lagi satu sahabat bahwasanya dia tidak mempunyai kaki, maaf ya, kakinya itu patah satu, kaki kiri. Terus mendapatkan instruksi dari Rasulullah bahwasanya akan terjadi perang. Lalu orang yang tidak ada kakinya ini tidak sama Rasul, aku pun ingin ikut. Aku pun ingin ikut Rasul, aku tuh rindu ingin mati syahid seperti mereka. Lalu apa kata Rasul? Jangan, kamu tidak boleh. Jangankan perang, berdiri saja kamu susah, butuh bantuan alat. Lalu kemudian kedua kali berbicara lagi, ya Rasulullah, tidak, aku ingin mati syahid walaupun keadaanku memang tidak memadai seperti mereka. Lalu Rasul berbicara lagi, jangan, kamu tidak pantas untuk berperang, diamlah dan berdoalah agar perperangan ini akan tetap menang walaupun kamu tidak ikut di medan perperangan. Ketiga kali berbicara lagi, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku sangat rindu, aku ingin mati syahid seperti mereka. Lalu kemudian Rasulullah mengizinkan, ya udah, kamu ikut berperang bersama kami. Lalu Rasulullah memberikan satu kuda kepada orang yang tidak ada kakinya tersebut. Ketika datang di medan perang, langsung orang kafir memanah beliau, lalu kena juga pas di dada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Rasulullah tahu bahwasanya orang tersebut sebelum datang ke medan perang pun jasad ruhnya itu memang sudah ada di surga ya. Sudah ada di surga. Itulah bagi orang-orang yang memang mati syahid. Jadi orang-orang terdahulu itu kalau Islam tetap akan Islam walaupun dibunuh. Sebaliknya orang kafir di zaman dulu tetap akan menjadi kafir walaupun dia akan tetap dibunuh ya. Seperti itu. Hadir salawatan di acara-acara Habib ya. Di acara-acara Habib apakah boleh seperti itu? Orang oleh ada gaya-gayaannya, hukumnya haram menghadiri salawatan. Bukan menghadiri salawatnya tapi keluar tanpa mahram ya. Gua cadar menghadiri salat isya ora ya. Rindu Habib ya. Rindu Habib Bahar, Habib ini ya.
ngadirin ceramah salah kisah orang kalau aku lupa lah. Ini baca Quran yang pondok. Oh iya benar kan? Menjadi rajin anak, ya. Tidak diperbolehkan. Terus, jadi bawahnya ya, iya pasnya jihad, ya kan? Ya perempuan yang pakai cadar biasa ukti lagi jihad fisabilillah. Udah jihad haram. Oh, lihat mau teman-teman tuh ngajar salat mending maca Quran harus latih ganjaran. Gua mau latih selawat, latih wong lanang. Bohong untuk ya. Jadi kalau anak laki-laki boleh ngajar selawatan. Anak perempuan pun boleh kecuali sama kakak, sama ayahnya ya. Berbeda. Ini kan sama anak perempuan ada juga yang BN, tidak tidak mobil. Ukti bisa istiqomah. Istiqomah apa? Oh ya. Istiqomah bohong untuk. Ya, terus bahwasanya di sini jelaskan pula bahwa sayang dan berisik sayang, kasih bahwasanya anna birrul walidaini afdalu minal jihad. Kedua orang tua itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan jihad memerangi agama Allah. Ya. Bahwasanya di dalam surat Al-Isra ada ya. Fala taqul lahuma ufiu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tua menyuruh, "Nih, beliin makanan." Uf itu maksudnya Jadi bukan gitu. Hanya itu beda ya. Itu enggak mau maksudnya. Coba dong tukang rokok pakai lain kawan bahasa kopi itu maknanya Jadi janganlah kamu mengucap kata-kata kepada orang tua, tapi waqul lahuma qaulan karimah. Ucapkanlah sesuatu hal yang mulia kepada kedua orang tua. Seperti itu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadilah menurut terjemah ya, cintailah mereka berdua ibu bapakku seperti mereka mencintaiku dulu di waktu aku kecil. Nah, itu maknanya seperti itu salah ya. Salah. Jadi dilihat saja di dalam kitab Tafsir Jalalain. Kalau sayang saja, jangankan manusia yang mempunyai akal, hewan pun, anjing sekalipun akan sayang terhadap anaknya, betul. Ya. Jadi sayang di sini adalah orang tua yang sanggup yang mendidik anaknya dalam urusan agama. Karena orang tua yang akan disiksa itu adalah orang tua yang membodohkan keluarganya dalam urusan agama. Orang tua yang paling beruntung adalah bukan orang tua yang sanggup memberikan harta benda terhadap anaknya, bukan orang tua yang sanggup menuruti apa keinginan anaknya, akan tetapi orang tua yang sanggup mendidik anaknya dalam urusan agama. Seperti itu. Ya, itu orang tua. Nah, terus jika orang tuamu tidak mengizini kamu berperang bersamaku, lam yakok, kamu jangan ikut bersamaku. Wih, ada ngobrol kami ini mau ngobrol apa? Akhirnya ada ngobrol ya? Sama siapa? Ada ngobrol. Terus. Jadi watakunu ta'atul walidain afdalu min khurujin ilal ghazwi. Taat kepada orang tua itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan kita berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk perempuan, jika belum mempunyai seorang suami harus taat kepada orang. Tapi kalau sudah mempunyai suami, putuslah setelah sambungan bersama orang tua, taatnya harus kepada seorang suami. Jadi diceritakan bahwanya ada yang guys lupa bahwanya ada seorang sahabat juga yang mempunyai istri yang sangat solehah. Salat hanya sholat, puasanya puasa, tidak banyak, tidak mempunyai wiridan-wiridan yang lain ya. Tidak punya amal-amal sedekah orang biasa di zaman dulu. Bahwasanya ketika itu istri sahabat ini sangat taat kepada seorang suaminya ya. Lalu kemudian suatu hari laki-laki tersebut mendapatkan instruksi berperang bersama orang-orang kafir. Lalu kemudian izinlah seorang suami kepada seorang istri, aku besok akan berperang melawan orang-orang kafir bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi aku berwasiat kepadamu, ngomong nih Rabine, bahwasanya selama aku belum pulang dari perang, kamu jangan pernah keluar dari rumah. Jangan pernah melangkahkan kaki dari rumah, walaupun itu selangkah dari pintu rumah ini.
Ini cerita wanita yang solehah. Ini kita WGS. Kok. GR ini kita kok. Harapan. 1000 subscribe. Oh, suruh musikin terus ya.